Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Gemilang prestasi Asian Games 2018 masih menggetarkan sensasi euforia publik, tapi sederet atlet seolah tak punya waktu untuk beristirahat mengecap manis kemenangan mereka. Inilah yang dirasakan oleh keluarga atlet pebulu tangkis nasional Jonathan Christie alias Jojo. Bagaimana tidak, di tengah hingar-bingar publik yang masih mengeluh-elukan kemenangan Jojo yang sensasional hingga viral karena melepas kaos sebagai selebrasi meraih medali emas, di rumah keluarga Jojo justru sedang bersedih mempersiapkan mental. Gara-garanya, Jojo harus kembali meninggalkan keluarganya untuk berlatih dan konsentrasi menuju ajang Jepang Open 2018 di Tokyo, Jepang pada bulan September ini. Tak ayal, Marlanti Jaya sang ibunda yang ditemui tim hotshot di rumahnya memperlihatkan wajah sedih. Karena di balik gemilang prestasi dan kemenangan Jojo, terselip kisah pengorbanan Jojo yang harus rela sering meninggalkan keluarganya sejak kecil demi membela negara di lapangan bulu tangkis. Rasanya kadang-kadang sedih ya, apalagi Jonathan pada waktu kemarin baru Asian Games, baru selesai, kan itu 2 minggu. Tapi ini kan sekarang ini udah mau pergi lagi ke Jepang, itu hati saya tuh sedih, nangis karena kami nggak ketemu dia 3 minggu lagi gitu istilahnya. Seperti itu yang saya rasain karena kehilangan aja Jo, karena saya jarang ketemu gitu sama Jo. Waktu dari umur 6 tahun, Jonathan kan latihan demi latihan. Itu waktu itu ibu juga pengorbanan ibu cukup banyak ya. Seperti ibu tuh waktu itu ditinggal Jo, karena Jonathan dulu di rumah ibu mertua saya, tinggal di sana sama papahnya. Jadi saya tuh tinggal sama kakaknya Jo di sini. Ada kurang lebih 4 atau 5 tahun saya ditinggal sama Jonathan sama papahnya di sana, tinggal di Kemanggisan. Rindu berat dengan Jojo yang tak sempat menikmati kemenangannya pasca Asian Games 2018 bersama keluarga, Ibunda Jojo pun berusaha mengobati rindu dengan membuka kembali kamar Jojo. Dan mengejutkan, meski langganan memenangkan turnamen bulu tangkis dan baru saja memenangkan bonus 1,5 miliar rupiah karena meraih medali emas di Asian Games 2018, tapi toh Jojo tak menghiasi kamarnya dengan setumpuk hiasan dan barang mewah. Melainkan hanya seperangkat televisi dan permainan game hingga kipas angin tanpa AC pendingin ruangan. Sebuah kamar yang meninggalkan jejak keseharian Jojo yang sederhana namun sangat dirindukan oleh orang tuanya berikut ini. Nah ini dia. Nah ini kamar Jo. Biasa Jo duduk di sini, dia main game gitu. Ini dia. Nih fan-fannya Jo semua dapat kasih kado banyak dari sini. Ya itulah main game. Kadang-kadang kalau pulang Alma dia minta makan apa buah apa gitu. Terus sesudah itu dia naik loteng ke tempat tidurnya dia tuh mah minta makan mah ini gitu aja. Itu aja nggak lebih dari yang lain gitu. Ya, sederhana penuh sahaja. Itulah yang mewarnai keseharian Jojo meski sukses meraih medali emas dan sederet penghargaan bergengsi di berbagai ajang kompetisi kelas dunia. Bahkan tak banyak yang tahu, ketika berada di mes jauh dari keluarganya, Jojo bahkan secara mandiri mencuci setumpuk baju dengan tangannya sendiri, menyisakan pemandangan mengejutkan. Karena alih-alih mencuci pakaiannya dengan fasilitas mesin cuci, Jojo justru sering mencuci pakaiannya sendiri dengan menggunakan wastafel. Kebiasaan mencuci pakaiannya sendiri dengan pemandangan darurat ini sering dilakukan Jojo karena setiap kali berlatih apalagi bertanding, Jojo harus sering mengganti kaosnya yang banjir keringat. Tak pernah disadari Jojo jika kebiasaan mengganti kaosnya tersebut justru mendadak berbuah viral pasca kemenangan manisnya di ajang Asian Games 2018. Kenapa sih kamu pas lagi pertandingan kamu buka baju pada waktu itu sehingga membuat cewek-cewek histeris? Spontan. Oh, spontan. Terus ya mungkin agak sedikit berlebihan lah reaksinya karena emang biasa kan. Ya kalau itu juga kan saya, ya kalau ekspresi mungkin itu spontan, kalau per set itu kan karena emang bajunya basah banget jadi harus ganti gitu. Tapi sampai semuanya mengingat itu ya?
Iya, malah yang diingat yang itu, saya juga agak gimana. Dan setiap hari selalu kayak gini. Kecuali kalau lagi capek, kalau capek benar-benar capek banget, baru saya istirahat. Pilih buat besok aja, buat ini apa? Nyucinya. Karena di sini nggak ada mesin cuci, mama saya aja. Jadinya bajunya rendam, kasih pewangi, dikucek sebentar, terus kita tungguin deh beberapa menit, mungkin 5 menit, 10 menit baru. Uniknya meski menerapkan gaya hidup sederhana, tapi untuk urusan kemanusiaan, Jojo tak pernah tanggung-tanggung. Buktinya, sebagai wujud simpati atas musibah bencana yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jojo tidak hanya menyumbangkan kaosnya yang menjadi viral hingga laku dilelang seharga 400 juta rupiah, tapi Jojo juga menyumbangkan setengah dari nilai 1,5 miliar rupiah bonus Asian Games yang diraihnya untuk membangun sekolah juga rumah bagi warga Lombok yang kini mendadak tak punya tempat tinggal pasca gempa. Sebuah tindakan mulia yang sontak membuat Marlanti Jaya ibunda Jojo tak hanya bangga, tapi juga terharu. Waktu berita yang waktu terakhir dia final, memang kan setengahnya dia pengen menyumbang untuk Lombok gitu kan, walaupun bajunya pada waktu itu kan laku ya, dilelang 400, itu juga buat Lombok gitu. Itu dengan hati Jonathan sendiri. Ibu nggak pernah ngajarin hal-hal kayak gitu. Itu niat hati Jonathan, memang yang ibu bilang itu hatinya dia mulia banget gitu. Ibu juga nggak tahu, papahnya juga nggak tahu. Dia tuh bukan dari saat ini, tapi dari waktu masih kecil Jonathan udah begitu. Dia ke panti asuhan, seperti dia kemana yang benar-benar orang sangat membutuhkan, seperti orang yang seperti pada waktu itu tuh ibu dengar juga, dia kan waktu itu dia di Jogja atau di mana ya, Bangka Belitung ya kalau nggak salah. Itu kayaknya waktu itu Jonathan tuh itu dia ada orang share dari dokter mana gitu, dia minta sumbangan di share-nya ke PBSI Platnas. Jonathan tuh waktu itu masih dapat ininya cuman hanya masih kecil, uangnya juga nggak besar, cuman 10 juta buat orang Belitung itu untuk anak yang matanya belok itu yang harus dia mesti dioperasi, yang sangat membutuhkan biaya. Nah di situ di samping itu Jonathan tuh hatinya kepengen memberi, tapi ini papanya bilang, Jo ini orang kita nggak kenal, nggak tahu siapa orangnya gitu kan, tapi Jonya langsung bilang nggak apa-apa Pak, kirimin Pak 5 juta tuh dari uang Jonathan 10 juta. Rasa ibu terharu. Nah di situ Jonathan dari kecil udah seperti itu, sampai saat ini pun dia juga begitu gitu. Sukses, baik hati dan tidak sombong, hingga meroket menjadi viral idola baru pasca aksinya di ajang Asian Games 2018. Uniknya untuk urusan asmara, Jojo justru mendulang kisah mengejutkan. Pasalnya meski sudah mencapai usia 21 tahun, namun Jojo masih dilarang untuk memiliki pacar oleh orang tuanya. Dan mengejutkan, alih-alih marah dan menjadi Jones alias jomblo ngenes, Jojo yang dilarang memiliki pacar justru mengutas secara unik untuk mengisi waktunya tanpa pacar, yaitu melampiaskan hobi menyanyinya bersama teman-teman satu mes dan menciptakan suasana ceria. Sebuah aksi yang uniknya konon semakin membuat Jojo digandrungi dan diserbu fans, terutama kaum ibu-ibu. Darling, your love is more than words weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Kau terluka karena cinta. Ku rasa ku tak jatuh cinta pada pandangnya yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi.
Superman, got nothing on me. Enggak lah, ibu belum kasih. Masalahnya bukannya ibu nggak kasih karena takut terganggu, satu. Kedua juga dia mesti harus benar-benar fokus untuk prestasi bulu tangkisnya. Untuk masa depan dia juga umur juga masih muda. Jadi ibu pikir, Jo kalau memangnya ini prestasi dulu yang baik. Ntar juga ada lah pasti Tuhan kasih yang baik gitu aja. Ibu bilang gitu. Tapi untung anaknya sedikit nurut gitu ya. Dia sih memang udah menjamin ibu untuk mama papanya ya nomor satu lah orang tua ya, kedua orang tua. Yang penting dia memang anaknya nggak pernah pelit gitu. Selalu memberikan yang terbaik buat mama papanya juga. Ya udah membangunkan rumah, renovasi rumah, terus rumah orang tua saya juga dibangunin gitu aja, baru itu aja. Seneng sih seneng gitu, cuman ibu tetap bilang sama Jonathan menjadi orang rendah hati. Selalu itu yang ibu bilang, bagaimanapun kamu namanya bagus sekarang ini, kamu harus rendah hati. Itu yang ibu minta sama dia itu. Karena ibu terharu aja kok sampai sekarang sama ibu-ibu tuh senang Jonathan sama Jonathan, ya itu berkat Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan Yesus. Semuanya itu hanya kemurahan. Itu bagi Jonathan nggak ada apa-apa. Yang penting dia cuma selalu memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Iya sih Jonathan cuma bilang, Mama, aduh sekarang yang galak ibu-ibu cubit-cubit sini, cubit-cubit itu. Nggak apa-apa Jo, saya bilang gitu. Dia mungkin senang sama kamu, ya untung aja ya mah nggak ditampar, kata Jo bilang gitu. Ya enggak lah, karena orang tua itu sayang sama anak-anaknya semua, saya bilang itu. Tapi jadi pertanyaan juga sih, kenapa jadi fans gua mama ya? Ya? Mama dan tante-tante. Mau nggak mau, emang sekarang begitu. Lo heran dulu nih, sekarang kenapa malah? Gitu. Kalau dulu kan ya kebanyakan ya mungkin mayoritasnya masih anak muda kan. Tapi ya semenjak itu kayak yang mention gue nih banyakan tante-tante buka baju agak sedikit gimana ya, nggak heran lah ya dia langsung menjadi idola. Tapi alhamdulillahnya seneng orang yang berprestasi jadi idola bukan karena cuman gantengnya aja gitu, tapi memang dia punya prestasi. Tak jauh dari nasib Jojo yang meroket dan mendadak menjadi idola para ibu-ibu pasca sukses Asian Games 2018, atlet Puji Lestari juga menuai dampak mengejutkan pasca meraih medali emas di cabang olahraga panjat tebing. Rupanya, aksi Puji bersama rekan-rekannya hingga sukses menyumbangkan medali emas untuk Indonesia membuat warga sekitar rumah Puji di kawasan Marunda, Jakarta Utara sontak diserang euforia bangga. Maka ketika pulang dari ajang Asian Games 2018 pun, Puji langsung diarak oleh warga-warga Marunda keliling kampung, menciptakan pemandangan unik. Karena Puji tak hanya digiring untuk menaiki mobil untuk berkeliling, tapi selalu disambut dengan meriah dan permintaan foto saat diarak warga. Nah itu saya kaget banget karena sehari setelah pertandingan saya ditelepon keluarga saya, tapi bilangnya hanya ingin disambut sama Ibu Lurah katanya gitu. Ketika saya pulang ternyata saya nggak tahu ngelihat apa itu antusias masyarakat, ternyata di luar ekspektasi saya gitu. Banyak sekali gitu, sampai akhirnya dia diarak gitu di keliling kampung gitu. Ya antusias masyarakat lebih ke Asian Games kemarin karena tuan rumah kita ya. Sambutan publik yang begitu meriah tak pelak menorehkan sensasi bangga sekaligus haru bagi Puji. Pasalnya masih tergores jelas di benak Puji betapa jalan memilih jalur sebagai atlet panjat tebing tidaklah mudah dan diwarnai jatuh bangun. Karena sejak awal usaha Puji mendapatkan tantangan keras dari kedua orang tuanya. Selalu ingat ya gimana kerasnya kita latihan gitu, itu nggak akan pernah kita lupain sampai akhirnya
kita bangkit lagi, yang tadinya nggak semangat jadi semangat lagi, apalagi dengan penonton yang segitu banyaknya itu luar biasa sekali, menjadi motivasi buat kita sendiri. Awal dari kita ini ya ikut panjat tebing karena orang tua pasti kasihan lah sama anaknya kalau ngelihat apalagi perempuan kan naik tinggi gitu. Tapi setelah menghasilkan ya justru lebih mensupport dan mendukung kita untuk lebih berprestasi lagi. Tapi kerja keras dan tekad Baja Puji tak berhenti hanya karena sudah sukses meraih medali emas di ajang Asian Games 2018. Kini seperti Jojo yang harus kembali bekerja keras pasca berjaya di ajang Asian Games, Puji pun harus kembali siap berjibaku bekerja keras mengejar target emas di ajang yang lebih besar, yaitu kejuaraan tingkat dunia hingga Olimpiade di Tokyo, Jepang tahun 2020 nanti. Sebuah kerja keras tanpa henti demi bukti cinta untuk negeri ini. Kita ada kejuaraan dunia di Cina sama target kita yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Jadi lebih fokusnya untuk Olimpiade nanti Tokyo 2020. Dukanya kita jauh dari keluarga ya, karena kita TC-nya itu di Jogja hampir 1 tahun 6 bulan. Dan itu kita jarang sekali ketemu keluarga. Sukanya itu kita jadi banyak teman, nambah keluarga, karena dari berbagai macam daerah atletnya, ada dari Sulawesi, Kalimantan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, kalau saya belum pulang, jadi habis dari Palembang itu ke Jogja, habis dari Jogja langsung ke sini lagi ke Jakarta, belum ada ke Tangerang, rumah saya di Tangerang. Kangen sama keluarga mungkin? Pastinya kangen banget. Selamat kepada seluruh atlet Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia melalui Asian Games 2018. Terima kasih kepada SCTP sebagai official broadcaster Asian Games 2018. Dengan tayangan Asian Games berkualitas, SCTP memang pantas jadi nomor 1. Asian Games kemarin, di Asian Games kemarin kan luar biasa Indonesia ini ya, peringkatnya, medalinya di pencak silat nyumbang banyak banget. Ya Zara juga, anak aku juga lagi belajar pencak silat ya Zara ya. Ya luar biasa. Jadi patut ditiru, patut diikutin juga buat masyarakat Indonesia. Apapun kemampuan kalian, kembangkan dengan baik. Benar-benar konsentrasi ya kan. Terus laksanakan dengan sebaik mungkin, maksimalkan. Ya insya Allah kalau kita tekunin dengan rajin, dengan konsisten, insya Allah pasti ada hasilnya. Kesederhanaan hidup serta keteguhan hati para atlet meraih mimpi mereka mengalirkan inspirasi yang hingga kini banyak dibicarakan publik. Selain Jonathan Christie, Puji Lestari dan Rajia, Rifki Ardiansyah juga pernah melewati perjuangan berat sebelum menyumbang emas dari cabang olahraga karate. Pernah mengalami muntah darah dan harus dilarikan ke rumah sakit karena latihan. Seperti apakah kebahagiaan Rifki yang kini bisa mewujudkan mimpi untuk memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci hingga mendapat kenaikan pangkat?
salah satu atlet yang mencuri perhatian publik tanah air lewat kesuksesannya menyumbang medali emas di ajang Asian Games 2018, Rifki Ardiansyah memiliki kisah unik tentang perkenalannya dengan olahraga karate. Mengaku bandel sewaktu kecil, Rifki akhirnya disuruh orang tuanya mengikuti olahraga bela diri satu ini sejak kelas 1 SD. Sempat kesulitan dan menelan kekalahan di awal karirnya, Rifki mendulang buah manis setelah 4 tahun berlatih. Rifki yang sempat takut bertanding di tingkat SD karena lawannya bertubuh besar, akhirnya termotivasi sang ibunda yang sangat ingin melihatnya bertanding. Waktu pertandingan juga, pertandingan pertama sih sabuk kuning, sabuk oranye. Waktu itu pertandingan Piala KONI Surabaya, mengikuti kata, bukan fighter, masih kata. Yang seni, ya itu kalah. Waktu udah fighter itu udah sabuk hijau, sabuk biru lah. Saya termotivasi karena orang tua saya. Karena pada saat itu best of the best pertama saya di kejuaraan best of the best antar pelajar se-SD. Waktu itu SD saya udah best of the best tingkat SD. Karena waktu itu saya sebenarnya tidak mau main best of the best. Soalnya melihat lawannya juga besar-besar. Waktu SD kan saya masih kecil, tapi saya termotivasi karena orang tua saya, ibu saya. Karena waktu itu ibu saya kecelakaan, tapi ibu saya pengen melihat saya bermain best of the best. Seiring berjalannya waktu, Rifki terus mengasah kemampuannya dan lewat olahraga karate pula ia menemukan masa depan. Sempat menjalani kuliah selama 3 bulan, Rifki berkesempatan untuk masuk TNI lewat jalur khusus setelah menjadi jawara di kejuaraan Panglima. Berselang 3 bulan ada kejuaraan Piala Panglima, alhamdulillah saya juara 1 dan ada tawaran masuk TNI jalur cabang atlet, jalur khusus. Saya ikutin, saya berhenti di kuliah, kita ambil cuti. Alhamdulillah waktu 2016 bulan Oktober kalau salah, Oktober, alhamdulillah masuk di TNI. Sebenarnya sempat bimbang memilih UGM atau tentara, tapi memang dari cita-cita dari kecil memang pengen tentara. Jadi ya udah saya lepas aja UGM-nya, saya ambil tentaranya. Berjalan hampir 2 tahun, masih sersan 2. Perjuangan Rifki Ardiansyah sejak kecil hingga menemukan jalan masuk TNI lewat olahraga karate tak sia-sia. Di perhelatan olahraga terbesar Asia, ia kembali membuktikan diri. Tapi siapa sangka, beberapa hari sebelum berlaga, Rifki mengalami cedera rahang hingga muntah darah. Dan lagi-lagi motivasi orang tua serta keinginan mengharumkan nama bangsa melecut semangatnya. Waktu itu juga pernah sebelum bertanding, 2 hari sebelum bertanding, terkena cedera di rahang waktu latihan. Sampai muntah darah dan dibawa ke medical center terdekat, rumah sakit terdekat. Kepikiran, saya bisa apa enggak ini dalam cedera kayak begini. Tapi saya paksa, saya berjuang demi negara. Kedua orang tua saya datang pada saat saya bertanding. Dan saya juga seorang TNI, jadi saya ingin membela merah putih, mengibarkan bendera merah putih demi bangsa Indonesia. Keberhasilan Rifki tak hanya mengharumkan nama bangsa dan membanggakan keluarga, tapi juga membuatnya dibanjiri berbagai hadiah. Selain bonus 1,5 miliar rupiah dari pemerintah, Rifki juga mendapat hadiah uang, rumah dan kendaraan dari berbagai instansi. Dengan ini pula, ia bisa mewujudkan cita-cita membawa kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Untuk itu sih, pastinya 2,5% saya zakatin karena 2,5% itu bukan milik saya. Kemudian saya investasikan untuk membeli tanah. Tidak lupa juga menaikkan kedua orang tua haji. Kalau bisa sekeluarga, sama adik saya, sama saya juga. Kita juara, kita dapat ini. Itu kan cuma sekedar aja, sekedar ya kalau boleh dibilang itu hadiah lah ya. Tapi intinya bagaimana dia dalam dirinya dia punya semangat untuk bisa memberikan hal yang terbaik buat bangsa ini.
materi, Rifki juga mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat. Rifki yang sebelumnya masih berpangkat Sersan 2 akan menjadi Sertu pada 1 Oktober mendatang. 2018 menjadi Sertu, kemudian piagam penghargaan, kemudian dari Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto piagam penghargaan, dari Forki Jatim dari bekerja sama dengan Real Estate Indonesia 1 rumah. Sebenarnya sih nggak nyangka ya, tapi bersyukur juga alhamdulillah diberi apresiasi spesial seperti itu. Waduh, saya sangat bangga sekali sama Pak Rifki Ardiansyah. Apalagi dia seorang tentara ya, TNI, bisa jadi juara karate dan merebut medali emas. Berbeda dengan buah manis yang dirasakan para atlet setelah melewati perjuangan panjang, pesinetron Fine Nabila justru harus menepi dari kesibukan di panggung hiburan karena mengidap penyakit serius dari usus buntu, asam lambung, virus di paru-paru hingga liver. Dirawat dekat dengan keluarganya di Surabaya, seperti apakah kondisi Fai yang harus ditempatkan di ruang isolasi di salah satu rumah sakit di sana? Lama tak menyaksikan wajah Fine Nabila di sinetron Orang Ketiga, rupanya absennya Nabila dari sinetron yang dibintangi oleh Marsyanda dan Naysila Mirdad itu menyisipkan cerita pilu penuh perjuangan. Ya, tak banyak yang tahu bahwa diam-diam Nabila mengundurkan diri dari perannya di sinetron Orang Ketiga karena menderita sakit secara beruntun. Berawal dari operasi usus buntu, Nabila mendadak menanggung sakit luar biasa karena mengalami sakit asam lambung parah. Kondisi Nabila itu pun kian menuai miris karena di tengah kondisi sakit, dokter memvonis Fine Nabila mengalami sakit virus paru-paru, sehingga konon membuat Fine Nabila jadi sering jatuh pingsan di lokasi syuting. Jadi sebenarnya tuh waktu awal sakit tuh karena aku operasi usus buntu kan. Terus abis itu dikasih obat buat pemulihan tuh selama 5 hari. Nah hari ke-10-nya tuh nyeri yang bekas operasi usus buntu. Terus waktu itu beli obat buat anti nyeri, nggak tahu ya dosisnya kebanyakan, jadi kena ke asam lambung. Terus aku masuk lagi opnam di rumah sakit karena buat asam lambung itu. Nah pas abis asam lambung makin lama tuh kayak makin parah gitu, makin drop kan. Terus waktu itu aku ke rumah sakit yang langsung didiagnosa aku kena penyakit virus paru-paru. Waktu aku sakit asam lambung juga aku ngerasa kayak nggak kuat kan, karena bener-bener sesak nafas, terus yang nggak bisa tiduran, jadi kayak itu tiap 10 menit itu selalu muntah-muntah cairan asamnya gitu, sampai separah itu. Diserang 3 penyakit sekaligus, Fine Nabila pun sontak dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibunda untuk dirawat secara intensif di ruang isolasi. Tapi bak api jauh dari panggang, Nabila tak juga kunjung sembuh dari sakit hingga membuat sang ibu panik. Akibatnya, ibunda Nabila pun mengusingkan anaknya ke Surabaya, balik ke kampung halaman mereka dan menjalani istirahat panjang. Waktu hari ke-15 itu makin parah, jadi kayak kayak muncul bentol-bentol bintik-bintik merah di seluruh badan aku, terus wajah aku bengkak, terus kayak muntah-muntah gitu. Akhirnya waktu itu karena aku udah nggak sanggup ya, udah pusing lah, akhirnya ya udah gimana kalau ini full buat pengobatan dulu aja, mendingan mundur aja dari Orang Ketiga karena kan gak enak udah izin sebulan kan yang operasi usus buntu. Ya udah kira aku mundur, aku ke Surabaya. Ternyata waktu Surabaya ngelakuin tes lebih lanjut aku nggak sakit
virus paru-paru itu. Jadi panik pas terakhir harus di opname lagi, di ruang isolasi lagi. Saya panik, mumpung dia lagi nggak pusing, masih bisa, walaupun jalan belum bisa, tapi nggak pusing, nggak mual. Akhirnya saya bawa balik Surabaya dengan izin dokter. Itu pun dokter ngizinin dengan paksa, tapi di Surabaya harus masuk rumah sakit. Ya udah itu. Pasca menjalani istirahat panjang dan berjuang untuk bisa sembuh, kondisi terkini Nabila pun menyisakan kejutan baru. Pasalnya Nabila mengalami penurunan berat badan secara drastis dari 44 kg menjadi 39 kg. Aku yang dari 44 turun jadi 39, tapi sekarang udah mulai naik lagi. Sebenarnya kecewa juga sih sama satu rumah sakit di Jakarta, karena yang seharusnya aku bisa pulih lebih cepat malah jadi makin parah penyakitnya gara-gara alergi obat kan, salah ngasih obat itu sih. Cuman ya udah jadi pembelajaran aja, nggak mau terlalu gampang percaya sama rumah sakit sih, yang pasti gitu. Berhasil sembuh setelah perjuangan panjang melawan sakit, ironisnya kini Nabila masih harus menanggung dampak miris. Balik kembali ke Jakarta, Nabila tak lagi bisa menjalani aktivitas dengan kerja keras ekstra jika tidak mau mendulang resiko sakit dan jatuh kembali. Karena sejatinya kesehatan itu mahal harganya. Balik ke Jakarta ini udah sehat. Udah, alhamdulillah. Cuman emang aku punya anemia sih dari dulu kan. Jadi kalau aku drop dikit pasti anemia aku kambuh. Ya ini masih kayak gini-gini, masih off air juga kemarin di Surabaya. Alhamdulillah ada off air. Itu yang sama Brandon. Paling nggak boleh terlalu capek-capek sih. Cuman udah bisa aktivitas, cuman yang nggak boleh terlalu diforsir gitu aja. Aku juga sebenarnya nggak pengen ngundurin diri, cuman ya mau gimana lagi kan. Gitu aja sih paling. Di mana ada orang ganteng, orang cantik yang udah, itu kan? Nah inilah dia. Nop, sebagai Nop, main di sini Nop. Pemirsa, yang terawat ini nggak terawat. Makan dulu. Enggak bang, aku buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Apa jadinya jika sejumlah pesinetron yang dikenal suka ngebanyol dan penuh canda berkumpul dalam satu sinetron yang sama? Inilah yang terlihat dalam sinetron Aca-Aca Nehi Nehi yang akan tayang perdana di SCTV pada hari Senin 10 September mendatang. Mengusung genre drama komedi, sinetron yang dibintangi Eddie Oglek, Kubil hingga Nova Soraya tersebut tak hanya menarik dari segi cerita, tapi juga kelucuan para pemainnya. Dan tak hanya ketika jalani peran mereka, canda tawa selalu menghiasi waktu senggang mereka. Lihat saja bagaimana kocaknya saat Eddie Oglek dan Nova Soraya menjelaskan peran dan karakter mereka masing-masing. Astagfirullahaladzim bang, istighfar bang, jangan bunuh diri, dosa. Jadi cinta banget sama abang. Pemirsa, selamat ketemu lagi. Kebetulan kita sekarang lagi syuting Aca-Aca Nehi Nehi. Nah, tahu artinya? Nggak tahu? Nah, gue juga nggak tahu. Kali ini kita lagi ada di lokasi. Nah, ini beberapa pemain. Alhamdulillah di sini semua pada ngumpul. Kebetulan hujan. Biasa kalau hujan aja pemain kayak keong racun pada ngumpul, ngumpet-ngumpet gitu. Di mana ada orang ganteng, orang cantik yang udah, itu kan? Nah inilah dia. Nop, sebagai Nop, main di sini Nop. Pemirsa, yang terawat ini nggak terawat. Di sini aku jadi Jelita. Jelita itu istrinya Bang Makmur yang punya kedudukan bagus lah dibandingin sama suaminya. Hah? Iya, di kantor gitu. Jadi ya gitu deh, apa namanya, jadi
jadi rumah tangga yang terbalik lah ya gitu. Jadi dia yang nggak punya kerjaan, dia ngurus anak, ngurus rumah, ngepel ini segala macam. Sementara kita yang sibuk di kantor gitu. Cuman yang pastinya sih di sinetron ini bukan mengajarkan untuk kurang ajar sama suami ya. Jadi melakukan itu semua kayak terkesan kayak nyuekin suami bukan emang niat, tapi karena memang sibuk gimana dong gitu. Karakternya ya dia karena udah terbiasa jadi pemimpin, dia punya jiwa pemimpin, perempuan tapi punya jiwa pemimpin gitu. Cuman kalau dibilang sombong gitu sih enggak, dia biasa aja, nggak sombong, nggak apa gitu, sama tetangga, sama keluarga juga baik. Cuman dia agak sedikit gedek aja sama ibunya dia, sama ibu Mieke Wijaya, karena neken si Jelita banget gitu loh, karena berasa nyuekin suami apa segala macam ya. Tapi kalau gua nggak kerja gimana dong, kita nggak makan apa-apa gitu. Siapa ini? Ya aku lah. Lu kasih tahu sama anak lu si Makmur tuh ya, cari duit buat ngasih makan anak bininya. Jangan numpang makan sama anak gue. Lu jangan menghina anak gue lu. Di balik cerita sinetron yang juga terjadi dalam keseharian masyarakat kita, Eddie Oglek siap menyuguhkan hal berbeda dari peran-perannya terdahulu. Sebagai pemeran utama, benarkah Eddie sempat kesulitan ketika harus menahan diri dan terkesan lebih kalem di sinetron ini? Tuh laki-laki yang nemuin bini gue, kira-kira gantengan mana gue nih? Nah saya sendiri sekarang dapat yang biasanya ketemu apa main tukang celak, tukang ini mulut gatal. Tapi di sini kita banyakkan astagfirullahaladzim, kita malah diledekin. Ya inilah kita memang berat sinetron ini, tapi mudah-mudahan saya bisa mainin dengan bagus dan bisa memuaskan semua apa yang dipengenin sama produser dan penonton gitu. Pemirsa Hotshot, jangan lupa nonton sinetron Aca-Aca Nehi mulai hari Senin tanggal 10 jam 5 sore di SCTV 1 untuk semua. Aca-Aca Nehi. Setali tiga uang dengan Eddie Oglek, Indro juga mendapat sesuatu yang baru dalam film Gila Lundro yang akan tayang di bioskop pada 13 September mendatang. Berperan sebagai alien, Indro juga harus menggunakan kostum dan riasan rumit yang memakan waktu. Tapi di balik kesulitannya selama 20 hari syuting, sosok Indro sebagai alien justru jadi penghibur serta pemantik tawa bagi para pemain dan kru. Pas tes make up, wah itu ketawa lagi karena kita belum pernah melihat si Om. Kita pernah lihat cuma di videoin waktu dia di molding, dicetak tuh diem selama 1 jam. Pas lagi dicetak tuh dia lagi sakit. Kita lihat mukanya, aduh marah nggak nih ya, gitu kan? Tangan dicetak kayak gitu. Setelah jadi dipasang, wah kita ngakak banget itu. Pertama kita lihat itu betul-betul, wah ini happening kayaknya nih, mudah-mudahan ya. Ya kali ini Om Indro make upnya full ya. Full, bener-bener full makeup gitu, dari ujung pala sampai ujung kaki itu bener-bener, bahkan tangannya pun dia pakai sintetik ya, pakai karet gitulah pokoknya, tangannya dibikin juga, badannya ditambahin. Om Indro yang udah gede gitu badannya ditambahin lagi, jadi emang yang beda sih itu sih lebih ke Om Indro-nya. Selain sosok Indro sebagai alien, film Gila Lundro juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi Tora Sudiro. Jika di film sebelumnya Tora mewakilkan tokoh Indro Warkop, maka di film Gila Lundro, Tora justru diminta memainkan diri sendiri. Karena memang judulnya Gila Lundro dan kebetulan memang Tora bermain sebagai Indro di Warkop, kita mau memasangkan si Indro baru dengan Indro lama, tapi Indro Warkop menjadi sosok yang beda. Kebetulan ini Indronya nggak seperti Om Indro. Jadi pas kemarin main si Mas Erwin saudara bilang, Mas, nih Om Indro mau kayak gimana nih gini-gini? Nggak, lu jadi lu aja. Lu mainin jadi lu aja. Mungkin biar dibikin beda dari yang Om Indro kali ya. Lu mainnya jadi lu aja. Jadi di sini lu main jadi lu aja, tapi kebetulan nama lu Indro. Kalau mau lihat aku jadi alien, jangan lupa 13 September ya. Ancang-ancang dari sekarang ya. Nabung, jangan minta orang tua mulu.
13 September di seluruh bioskop kesayangan Anda. Enggak deh, yang bukan kesayangan Anda juga tetap diputar juga. Pokoknya di mana-mana deh, ya. Oke, ditunggu. Kamu Vanessa ya? Iya. Kalau aku ramal, Kita bakal ketemu di kantin. Ah, udah pernah digombalin kayak gitu sama yang punya motor ini. aku kan alien, nggak ngerti gombal-gombalan. Hah? Alien? Alien dari mana? Nah, kalau mau tahu asal-usulku, nonton Gila Lundro mulai tanggal 13 September 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. Ngomong-ngomong kamu cantik deh. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu deh nanti kalau bumi ketabrak meteor. Gila, Lundro! Jangan lupa nonton film Gila Lundro. Mulai tanggal 13 September 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. Gila Lundro! Gagai! Selamat kepada atlet Indonesia yang telah berjuang mendapatkan banyak medali di Asian Games 2018. Juga kepada masyarakat dan bangsa Indonesia yang sukses sebagai tuan rumah di Asian Games. Dan tak lupa terima kasih kepada SCTV sebagai official broadcaster yang telah memberikan kita tayangan terbaik selama Asian Games 2018. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jessie Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Sedih. Kalau masih kecil udah cari uang.